Padamu Tuhan ku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia, taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhan ku berikan janji yang teguh, mengikuti Kau Tuhanku seumur hidupku. Teguhkan aku ya Tuhan di dalam tugasku, agar seluruh hidupku memuliakan-Mu. Bacaan dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perintahnya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, maka takkan masuk ke dalam perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepada lebih dahulu diberitakan kabar sesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti katanya di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti di segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya
seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, renungan pada hari ini bertemakan mendengarkan dan taat. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 11. Saya memang seperti ini adanya. Ungkapan ini bisa jadi adalah ungkapan jujur akan keberadaan diri atau keunikan kita. Namun pernyataan ini bisa juga bermakna lain, yakni sebuah pernyataan keengganan atau ketidakmauan untuk belajar dan berubah. Kita tidak mau belajar dan berubah karena kita merasa bahwa memang demikianlah adanya kita. Mendengarkan suara Allah dan menaatinya harus dilakukan oleh umat, sebab ketaatan merupakan jalan masuk ke tempat perhentian yang disediakan Allah. Demikian penulis surat Ibrani menasihati umat. Ia lantas mengingatkan bahwa ketidaktaatan memiliki konsekuensi. Ia memberi contoh nenek moyang Israel. Dahulu nenek moyang Israel melakukan ketidaktaatan dan bahkan mencobai Allah ketika berada di padang gurun. Akibat ketidaktaatan itu, nenek moyang Israel pun tidak dapat masuk ke tempat perhentian yang dijanjikan Allah. Hal ini haruslah menjadi perhatian, peringatan dan pelajaran bagi umat agar mereka tidak melakukan hal yang sama seperti nenek moyang mereka. Sebab jika demikian, mereka pun tidak akan dapat masuk ke dalam tempat perhentian yang disediakan Allah. Mendengarkan dan menaati Allah memang bukan hal yang mudah, sebab kita harus menundukkan diri dan melepaskan keakuan kita. Tetapi betapapun berat, kita harus belajar, berusaha dan berjuang untuk mendengarkan dan menaati Allah. Seperti umat Allah dahulu, kita juga diingatkan untuk tidak mengeraskan hati dan mencobai Allah, melainkan sedia mendengarkan dan menaatinya, sehingga kita pun dapat memasuki dan menikmati tempat perhentian yang telah Allah sediakan bagi kita, yakni kehidupan kekal bersama Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan di hidup kami, pribadi lepas pribadi, sehingga sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami dalam kegiatan doa bersama, meskipun hanya lewat online. Tuhan yang baik, kami mau berdoa untuk pergumulan setiap keluarga yang ada di wilayah kami ini maupun wilayah lainnya. Apapun yang kami pergumulkan, biarlah Tuhan yang berkehendak dan kami boleh bersukacita di dalamnya untuk setiap cita-cita dan harapan yang kami semua Tuhan izinkan boleh kami raih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dalam masa isoman Tuhan, biar Tuhan yang semakin pulihkan. Sehatkan kembali seperti sejak Allah, agar kami boleh semakin bersukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Indonesia Perumnas Tangerang. Kami bersyukur dan kami boleh karena kami boleh menjadi jemaat atau simpatisan di gereja ini. Dan kami juga bersyukur boleh Engkau hadirkan orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi pelayan di gereja ini, seperti pendeta, penatua, dan aktivis. Biarlah apa yang mereka kerjakan boleh dikerjakan dengan sukacita dan giat, serta boleh semakin setia melayani dengan sepenuh hati. Untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan program kerja yang telah mereka rencanakan,
Kiranya Engkau mau sertai, bimbing dan arahkan, sehingga program kerja dapat menjadi salah satu alat yang boleh Engkau pakai, yang boleh berdampak bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersepakat hati berdoa bersama bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Pemerintahan Bapak Jokowi beserta seluruh jajarannya dapat bekerja dan melayani rakyat dengan sepenuh hati, agar keadilan dan kesejahteraan dapat merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tak lupa kami berdoa juga agar seluruh masyarakat Indonesia mau menerima vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah, agar pandemik ini segera berlalu dari bumi pertiwi. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Padamu Tuhanku, mohonkan kasih kurnia, selamat dan sejahtera